Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat ilmu dan berkahnya dari mata kuliah ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. malam ini kita masuk ke pertemuan ketiga secara daring online. Kita bahas topiknya sensor dan aktuator. Untuk slide materi dan penugasannya sudah saya poskan di kampus. Nanti bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan juga monggo silakan. Nah, grup ini juga sudah ada WA-nya ya. Oke, diawali dari kontrak perkuliahan. Nah, di sini sekedar mengingatkan kembali di mana ini bobot nilai yang saya berikan. Kemudian setiap mahasiswa ataupun mahasiswi wajib mencari praktisi ataupun narasumber di mana nantinya akan kita buatkan panggung seminar nasional. Dan dari sisi saya nanti akan saya buatkan laporan pengabdian masyarakat, dan dari berita bangsa nanti akan dibuatkan mau ataupun SPK-nya. Kemudian untuk tugas ini perorangan, nanti ada tugas buat video sekitar 3-7 menit durasinya, ada sekitar 3-5 video. Nah, kemarin pertemuan kedua sudah dimulai tuh buat video. Nanti videonya dipublish di media sosial kalian, bisa Facebook, bisa Instagram, salah satu saja, bisa YouTube, TikTok, Snap, dan lain-lain. Kemudian nanti untuk UTS UAS-nya itu kelompok, nanti berupa penelitian tentang perancangan, infrastruktur, desain, IoT seperti apa untuk UTS-nya. Dan untuk UAS-nya nanti akan dibuatkan implementasinya produk hasil karya mahasiswa tentang IoT seperti apa. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan monggo silakan ya. Kalau suara saya kurang jelas tolong diinterupsi, tolong dikasih tahu. Iya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Suara mic-nya kurang jelas. Sekarang sudah gimana? Udah jelas belum? Nah ini Pak baru jelas Pak. Tadi kalau di sini saya nggak jelas ya. Oke, sip. Ya udah kalau udah jelas. Oke, tadi saya sampaikan tentang kontrak perkuliahannya. Selanjutnya akan kita mulai tentang sensor dan aktuator. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah menjelaskan, silakan ya, langsung aja tanyakan. Oke, diawali dari sensor. Apa itu sensor? Sensor layaknya seperti tubuh kita, yaitu dimana kita mempunyai sensor juga, bisa merangsang ataupun mendapat rangsangan dari luar, dari ada indera peraba, perasa, kemudian indera melihat, mencium, bicara, dan sebagainya. Nah, di IoT, Internet of Things, Things-nya itu berupa sensor ataupun ada aktuator. Nah, sensor ini merupakan salah satu alat yang dapat mendeteksi perubahan pada lingkungan sekitar, di mana nantinya akan mengubah sinyal yang dapat diukur dan dikirimkan ke Arduino atau sistemnya. Nah, fitur-fitur sensor sendiri banyak di pasaran ya. Ada dari sensor cahaya, suhu, tekanan, gerakan, temperatur, humidity, dan lain-lain. Nah, sensor sendiri ini berupa perangkat yang digunakan untuk memantau dan mengukur perubahan lingkungan. Nah, biasanya nanti akan mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Nah, outputnya nanti dari sensor berupa sinyal listrik yang nanti akan masuk ke sistem melalui inputan. Nah, sensor sendiri nanti ada dua jenis, ada yang aktif dan pasif. Yang aktif biasanya tidak memerlukan sumber daya,
atau power supply atau baterai. Nah contohnya apa? Misalkan sensor RFID, kemudian juga ada sensor dari NFC seperti itu. Kemudian ada sensor pasif. Nah kalau pasif ini memerlukan sumber daya untuk bisa bekerja alatnya. Kemudian nanti sensor akan memberikan informasi yang diperlukan dan dikirim ke sistem. Nanti sistem yang akan mengolah data tersebut. Oke, ini contoh-contoh sensornya di pasaran. Sebelumnya masuk ke prinsip kerjanya terlebih dahulu. Nah, prinsip kerja sensor ini melibatkan konversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, di mana nanti akan menghasilkan sinyal ataupun data yang dapat diukur dan diinterpretasikan. Contohnya ini ada sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, ketika tidak ada cahaya atau kondisi gelap, ini nilai hambatannya tinggi sekitar 200 kilo ohm. Nah, kemudian jika ada cahaya semakin besar, semakin dekat terkena banyak cahaya, maka hambatannya akan turun sekitar 500 ohm. Nah, ada juga sensor tekanan, misalkan sensor MEMS. Nah, biasanya dipakai di industri untuk mesin-mesin produksi, di mana akan mengubah tekanan fisik menjadi nilai elektrik. Nah, dengan kata lain, sensornya ini beroperasi sebagai penerima stimulus fisik. Nah, nantinya akan mengubah menjadi data yang dapat diolah oleh sistem. Nah, ini macam-macam sensor yang ada di pasaran. Nah, di sini contohnya sudah jadi modul. Jadi tidak perlu kita buat wiring elektrikalnya lagi. Tinggal kita gunakan, di mana inputannya nanti akan kita hubungkan dengan Arduino. Nah, berbeda kalau sensor dari LDR ataupun MEMS. Nah, ini berupa komponen yang dimana harus kita buatkan electrical drawingnya dulu, baru bisa nanti bekerja sensor tersebut. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sensor di pasaran banyak, contohnya ultrasonic modul, human body sensor, tear sensor, photosensitive, infrared, vibration, sound, lamp, dan lain sebagainya. Contohnya ada sensor suhu. Nah, biasanya untuk mengukur suhu lingkungan sekitar. Sensor tekanan, mengukur tekanan pada gas atau cairan. Sensor cahaya untuk mendeteksi keberadaan cahaya dan mengukur intensitas cahayanya. Ada sensor gerakan untuk mendeteksi gerakan benda atau manusia di sekitar sensor. Ada sensor getaran, mendeteksi getaran pada mesin atau peralatan industri. Ada sensor suara, mendeteksi dan mengukur kebisingan atau suara di sekitar sensor. Ada sensor kelembaban, mengukur kelembaban udara. Ada sensor gas, mendeteksi keberadaan gas tertentu di sekitar sensor. Nah, ini contoh-contoh macam-macam sensor yang ada di pasaran. Nantinya penerapannya, kalau misalkan kita buat dalam satu konsep smart home atau rumah pintar, nah ini dipasang beberapa sensor, jadi bukan hanya satu, bisa lebih dari satu. Contohnya ada sensor deteksi kaca pecah, ada electric control, energy management, smartphone alert, remote control apply, temperatur, CCTV, pintu kunci, alarm sirine, garasi pintu, sampai deteksi gerakan manusia. Nah, nantinya semua dalam bentuk smart home ini akan dikontrol dan dimonitoring oleh profesional monitoring. Biasanya providernya atau administratornya atau yang mengelola konsep IoT di smart home tersebut, di mana nanti datanya akan terhubung langsung ke security sekitar ataupun polisi bila mana terjadi mungkin kebakaran atau kehilangan sirine nyala. Nah, nanti akan dilakukan pengecekan ulang ke lapangan seperti apa yang terjadi di sana. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan di sensor. Dari kelebihannya, biasanya sensor untuk mendeteksi akurat. Nah, sensor mampu nanti mendeteksi perubahan lingkungan dengan akurasi yang tinggi, seperti contohnya
memberikan data dalam waktu yang cepat, di mana prosesnya real time, selalu merespon data dan datanya akan dikirimkan ke sistem. Kemudian efisiensi energi. Nah, sebagian sensor dia dirancang menggunakan daya yang rendah, tapi ada sebagian juga membutuhkan daya yang besar. Nah, tergantung nanti sensor yang dipakainya seperti apa. Nah, supaya apa? Daya yang rendah digunakan sensor supaya nanti baterai yang digunakan juga tahan lama. Misalkan menggunakan baterai untuk microcontrollernya menggunakan Arduino. Kemudian ada otomasi. Nah, biasanya sensor akan dihubungkan ke sistem otomasi secara langsung supaya nanti bisa menggantikan kerjaan manusia. Jadi manusia tidak terlalu banyak intervensi untuk prosesnya. Nah, di dalam kelebihan ada juga kekurangan. Yang pertama biaya. Nah, nanti dari sensor sendiri mempunyai harganya bagus, tentu nanti ada kemampuan yang bagus juga. Nah, ini biasanya kalau sensornya misalkan murah, itu perlu banyak sensor nanti dipasangnya. Jadi perlu jumlah yang besar dalam pengaplikasiannya supaya untuk mendeteksi datanya akurat atau tidak. Kemudian ada ketidakpastian. Nah, sensor juga nanti akan mengalami ketidakpastian dan ketidakakuratan. Kenapa? Karena itu barang elektronik. Karena barang elektronik itu ada masa waktunya, umurnya. Sehingga nanti perlu dilakukan validitas, pengecekan ulang ataupun perawatan yaitu maintenance. Nah, sensor juga butuh nanti perawatan maintenance free. Misalkan bisa seminggu atau sebulan, yaitu intinya berkala lah untuk memastikan bahwa sensor itu masih bekerja, masih hidup, datanya akurat atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir kekurangannya keterbatasan kondisi, karena tidak semua sensor cocok dipasangkan di kondisi lingkungan. Kenapa? Karena sensor ada sebagian yang tidak yang sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrim, misalkan panas atau dingin atau kelembabannya tinggi atau humidity-nya tinggi, seperti itu. Ini nanti akan menyebabkan sensor itu bisa rusak ataupun ketidakpastian pengiriman datanya, seperti itu. Oke, itu dari sensor. Ada yang tanyakan tentang sensor itu apa, prinsip kerjanya, fiturnya, macam-macamnya, sampai kelebihan dan kekurangan sensor tersebut. Pak izin bertanya Pak, Iya, silakan. untuk kelemahan yang sensor di poin perawatan itu ya, apakah ketika sebuah perusahaan nih membeli sebuah sensor misalnya suhu untuk pengecekan suhu untuk karyawan, terus terjadi kerusakan. Nah, yang melakukan perawatan itu teknisi dari penyuplainya apa dari perusahaan sendiri Pak itu Pak Oke. Biasa, biasanya? oke. Biasanya kalau di industri itu ada bagian maintenance sendiri. Nah, orang bagian maintenance itu ada timnya, dan biasanya akan mengecek perawatan berkala minimal seminggu sekali untuk sensor suhu. Contohnya di tempat saya seperti itu. Nanti kalau misalkan datanya tidak akurat atau misalkan sensor itu mati, rusak, itu dilakukan penggantian. Karena nanti saya memasang tim saya itu bukan dari provider dari luar. Jadi kalau misalkan provider dari luar itu biasanya provider dari luar yang akan melakukan pengecekan. Tapi karena kita yang masang sendiri, jadi kita yang mengelola sendiri, seperti itu. Berarti tetap dilakukan training Pak, pelatihan Pak, Iya, seperti tetap. itu Pak. Iya, tetap dilakukan training, pelatihan bagi orang maintenance yang baru, dan itu pun ada scheduling bagi maintenance. Proses pengecekan biasanya berkala setiap seminggu sekali, ya hari Sabtu atau hari Minggu. Oh siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, silakan, ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, berikutnya thingsnya selain sensor ada juga aktuator. Aktuator itu apa? Aktuator itu penggerak. Aktuator itu suatu perangkat atau sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan ataupun mengendalikan suatu sistem mekanik. Nah, ini contohnya yang dari industri saya gambarkan menggunakan linear aktuator.
default dia bentukannya seperti ini. Ketika ada tekanan yang masuk, maka dia akan maju ke depan, bergerak, nonjok seperti itu. Nah, ini menggunakan cylinder valve untuk kontrol tekanan yang masuk ataupun yang keluar, di mana nanti akan ada regulator untuk indikator berapa tekanannya, PSI, di mana nantinya ada katup shut off valve, yaitu dipolnya akan tertutup yang akan terhubung ke reservoir atau angin, tekanan angin. Nanti ketika valve-nya kita buka open, maka akan ada tekanan yang masuk ke regulator, bisa terbaca nanti berapa PSI. Kemudian nanti akan disalurkan ke solenoid. Ketika ada tekanan, maka valve-nya akan terbuka sehingga tekanan angin akan masuk ke linear aktuator. Ketika masuk, maka ada tekanan, aktuator akan bergerak maju atau menunjuk. Tapi ketika ditutup valve-nya, tidak ada tekanan angin yang masuk, maka akan balik lagi mundur seperti itu. Nah, di sini ini konsepnya untuk proses mesin-mesin produksi, misalkan menggunakan solenoid valve ataupun pressure control seperti itu. Sehingga nanti aktuator bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana gerakannya disesuaikan dengan sistem yang akan kita buat seperti itu. Nah, fitur-fitur aktuator, biasanya aktuator bisa dibuatkan dari relay, dari solenoid ataupun dari motor. Nah, aktuator ini sendiri nanti berupa perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis, di mana nanti akan membutuhkan sinyal listrik ataupun sumber daya atau baterai sebagai inputnya supaya dia bisa bekerja. Nah, makanya outputnya itu berupa pekerjaan mekanis, di mana nanti akan terhubung dengan sistem atau Arduino-nya itu berupa outputnya. Nah, kalau tadi sensor berupa input, aktuator berupa output. Nah, aktuator ini nanti akan membantu mengendalikan lingkungan sekitar sesuai dengan pembacaan sensor. Contohnya misalkan motor servo, motor stepper, motor DC, AC, single pass, 3 pass, seperti itu. Jadi pergerakannya bisa maju mundur, kemudian bisa berputar, kemudian juga bisa nutup ataupun membuka keran valve seperti itu. Nah, ini contoh prinsip kerja aktuator. Ini saya fotokan di PT Coca-Cola. Ini aktuator tergantung pada data yang disediakan oleh sensor. Nanti sensor akan menyediakan data yang didapat dari perubahan lingkungan sekitar, nanti akan dikirimkan ke sistem, ke Arduino. Nah, nanti si Arduino akan memproses data, dan datanya nanti akan dikirimkan ke aktuator berupa output. Contohnya misalkan saya ingin membuat sistem IoT untuk sistem kontrol suhu ruangan. Nah, di mana nanti menggunakan sensor suhu untuk memantau suhunya. Jika suhunya melebihi batas ambang yang ditentukan, nanti akan terbaca tuh, mengirim datanya ke sistem, ke Arduino. Nah, kalau misalkan suhunya tinggi, Arduino nanti akan memerintahkan ke AC ataupun kipas untuk hidup. Nah, nanti ketika kipas itu hidup, nanti suhunya akan turun. Seperti itu contoh simpelnya. Nah, ini ada gambar yang saya capture dan tempel di sini prinsip kerja aktuatornya di perusahaan minuman, yaitu sistem kontrol CTT CSA2S. Ada 2 tangki di mana nanti akan dimasukkan air dan airnya akan dipanaskan dengan menggunakan temperatur sensor untuk mendeteksi suhu air tangki tersebut. Nah, diawali dari ketika ada air yang masuk, regulator valve akan terbuka, ada tekanan. Kemudian ketika sudah mencapai level akan menutup dan akan dipanaskan, dimulai. Kemudian ketika panasnya, suhunya sudah sesuai dari temperatur sensor yang terbaca, maka nanti regulator valve akan meneruskan ke tangki berikutnya atau proses berikutnya. Nah, ini contoh pemantauan otomatisasi dan pengendalian manual untuk proses fermentasi. Oke, bentar udah masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini macam-macam aktuator. Ada relay, ada motor
motor DC, silinder, pneumatik, ada motor stepper, piston, solenoid, dan masih banyak lainnya. Nah, aktuator sendiri ini ada beberapa jenis, contohnya aktuator manual. Nah, aktuator manual ini tidak membutuhkan sumber daya, power supply, atau satu daya baterai tidak membutuhkan. Nah, dia menggunakan roda gigi atau tuas atau roda gear, dimana nanti kalau untuk menghidupkannya membutuhkan tindakan manusia, seperti layaknya misalkan pompa genset dan sebagainya, supaya dia bisa hidup. Kemudian ada aktuator listrik. Nah, listrik ini membutuhkan sumber daya listrik atau baterai atau satu daya PLN, di mana nanti akan menggerakkan mungkin motor listrik, relay, dan lainnya untuk menghasilkan gerakan. Ada juga aktuator hidrolik. Ini menggunakan cairan terkompresi dalam silinder untuk menghasilkan tekanan. Ada juga aktuator pneumatik. Nah, ini menggunakan tekanan gas untuk menghasilkan gerakan. Ada juga aktuator spring. Nah, ini memiliki pegas yang bisa dipicu untuk dimuat dan dilepaskan supaya nanti bisa melakukan gerakan. Oke, tentang aktuator, prinsip kerjanya, macam-macamnya, dan ini penerapannya. Biasanya di otomatisasi di aktuator, contohnya di mesin Vision itu seperti layaknya lift, lift yang di Berita Bangsa atau di pintu, ada sensor face recognition, kemudian face recognition-nya sesuai yang didaftarkan, maka nanti akan menggerakkan aktuator pintunya untuk membuka slot pintu. Atau kalau di lift Berita Bangsa itu menggerakkan relay untuk button bisa dipencet seperti itu. Ada dari akselerasi, ada magnetik, ada level air, ada torsi, ada keran, patuk keran, ada chemical, akustik, vibrasi, humidity, temperatur, dan bahkan gerakan motion detector. Oke, ini dari aktuator. Nah, ini perbedaannya antara sensor dan aktuator. Simpelnya sensor dipasang di input, aktuator dipasang di output. Karena sensor sendiri perangkat yang bisa merasakan dan mengukur perubahan jumlah sekitarnya. Sedangkan aktuator perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi pekerjaan mekanis. Nah, fungsinya sendiri berbeda. Kalau sensor digunakan untuk mengukur kuantitas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang nantinya akan dikirimkan ke sistem Arduino untuk diproses. Sedangkan aktuator nanti akan menunggu hasil dari Arduino mengirimkan data ke aktuator, apakah dia bergerak atau tidak. Makanya koneksinya biasanya si sensor berupa input ke Arduino-nya dan aktuator berupa output ke Arduino-nya. Nah, inputan sensor biasanya berupa kuantitas fisik dari suatu lingkungan, inputan aktuator sinyal listrik. Outputnya sensor nanti akan berupa sistem listrik atau sinyal listrik ke Arduino. Sedangkan outputnya aktuator berupa gerakan. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau menggunakan pembuat IoT, cara simpelnya nanti ada satu sensor, satu aktuator. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya lebih dari satu sensor. Nah, contohnya ini dari ECU-nya motor Yamaha, motor Vixen, di mana nanti ada beberapa sensor di situ dan juga ada beberapa aktuator dalam menggerakkan ECU tersebut. Sensor dan aktuatornya ini mempunyai tugasnya masing-masing. Ada sensor untuk memonitor kuantitas fisik dan nanti akan memberikan datanya ke sistem. Sistem nanti akan mengolah dan memproses data dan memberikan perintah ke aktuator. Contoh sensornya ada throttle position sensor (TPS), ada intake air pressure sensor, ada intake air temperature sensor, dan aktuatornya ada idle solenoid, ada idle speed control, ada full pump, ada injektor, dan ini secara simultan selalu bersamaan diproses. Kalau misalkan terjadi sesuatu, nanti akan menimbulkan sinyal, apakah ada yang putus atau ada yang ngesot atau ada yang tidak bekerja, baik itu sensor ataupun aktuatornya.
seperti itu. Oke, ini referensi yang saya gunakan, dan tugas untuk pertemuan 3 ini nanti buat resume atau rangkuman dari pertemuan 3 ini. Dan yang kedua, nanti kalian tentukan spesifikasi sensor dan aktuator yang akan digunakan untuk proyek IoT kalian. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya Pak. Iya silakan. Berarti untuk yang nomor 2 itu udah kelompok ya Pak? Sendiri mas. Oh, masih sendiri. Iya, untuk tugas semuanya itu masih sendiri-sendiri. Tugas itu semuanya sendiri-sendiri. Kelompok itu hanya untuk UTS dan UAS. Nah, nanti ketika di kelompok untuk mengerjakan UTS atau UAS tinggal dipilih mau proyek yang mana nih, karena mungkin dari masing-masing berbeda sistem IoT-nya. Ada A, B, C, misalkan satu kelompok bisa 4 orang atau 5 orang. Nah, ini tinggal dipilih aja mau yang IoT yang mana nih, antara si A, B, si C, si D, karena masing-masing mempunyai ada proyek IoT-nya sendiri-sendiri. Oh ya, berarti masih itunya sendiri-sendiri itu Pak sampai pertemuan ini. Iya, semua tugas sampai akhir pun sebelum UAS itu sendiri-sendiri. Untuk UTS dan UAS-nya nanti kelompok seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk di kelas ini PIC kelasnya siapa ya? Saya Pak. Siap. Ini PIC kelas TI 21 C6 Pak. C6. Siapa namanya? Budi Arianto Pak. Putu Arianto. Budi Arianto. Oh, Budi Arianto. Iya betul. Oke, ini ya Mas Budi Arianto. Iya. Oke, berapa nomor teleponnya Mas ya? 62 89 89 5340 5340 710 710 827 Pak. 827. Oke. Iya. Nah, si kelas ini nanti misalkan ada sesuatu apa bisa diinfokan ke PIC-nya, ataupun saya bisa infokan ke PIC-nya. Nah, nanti selanjutnya, oh ini grupnya sudah ada ya, C6 ya grupnya ya. Sudah Pak. C6. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan, saya lagi cek WA-nya dari grupnya C6. Tapi saya nggak bisa ngirim ini ya, di sini. Perkuliahan semester. Pak, dinamo Tamiya itu termasuk akuator tadi ya Pak? Ya, kenapa? Dinamo Tamiya itu termasuk akuator ya Pak? Dia Pak? Oh, Penggeraknya dinamo. pakai baterai Iya, itu ya? iya, itu Mainan aktuator. waktu kecil itu. Iya, iya, Tamiya kan ya, pakai Iya. dinamo. Iya, itu aktuator mas. Itu motor stepper namanya. Bentar, ini grup WA-nya C6 hanya pengumuman aja. Bisa pengumuman, oke. Oke, bisa, ini bisa. Oke, ada yang masuk. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya yang lain. Ya, si kelas Mas Budi Arianto.
Jadi perlu diingat untuk tugas itu masing-masing pribadi sendiri-sendiri. UTS dan UAS itu kelompok, karena nanti akan dibuatkan lebih besar. Kenapa kelompok? Karena butuh biaya, mungkin beli komponen, beli Arduino dan sebagainya. Nah itu nanti dibuatkan untuk implementasi IoT apa yang mau dibuat. Bisa jadi mungkin UTS-nya buat kontrol suhu ruangan, atau sering berjalannya waktu. Untuk UAS-nya berbeda untuk deteksi kebakaran. Nah ini contohnya nih, saya tunjukkan untuk fishery budidaya ikan nila berbasis IoT. Terlihat tidak? Lihat. Oke, terizin seminar Pak, boleh bergabung dengan, oh ya boleh, kalau kelas lain ada yang mau seminar boleh diinfo aja, bisanya apa mereka kapan, nanti kita ikut. Nah sekedar untuk menggugurkan kontrak perkuliahan seperti itu. Nah ini saya tunjukkan misalkan untuk fishery budidaya ikan nila berbasis IoT. Jadi di sini perancangannya dia membuat IoT di mana untuk UI-nya berupa seperti ini. Ini berupa mockup-nya atau desain awalannya, dan sensor yang digunakan sensor ultrasonik, ada sensor pH menggunakan Arduino Uno, kemudian ada sensor suhu, dan aktuatornya menggunakan motor servo, kemudian relay, dan perancangan perangkat jelasnya seperti ini. Jadi ada Arduino Uno, ada 3 sensor. Untuk inputannya ada sensor suhu, ada sensor pH, kemudian juga ada outputnya berupa relay dan motor servo. Nah dimana nantinya implementasinya kalau udah jadi itu seperti ini bentukannya, walaupun kolam karena butuh alat besar. Nah ini bisa disimulasikan berupa galon. Jadi nantinya akan konsepnya secara otomatis memberi makan ikan, yaitu berupa e-fishery, dan ini juga bisa kita kontrol lewat IoT menggunakan mobile. Nah ini bentukannya perangkat lunaknya yang di mobile. Jadi berapa suhunya, berapa temperaturnya, pH nya berapa, kemudian juga bisa digerakkan motornya untuk membuka tutup pap makanan tersebut. Seperti itu sistemnya. Ini motor sama seperti kayak motor DC. Motor DC dan motor servo ada 2 ya, 3, satu lagi relay aktuatornya. Sensor inputannya sensor suhu DS18B20. Nah nanti dicari tuh spesifikasinya, misalkan menggunakan IoT-nya untuk sistem kontrol suhu ruangan. Jadi kalau panas AC-nya hidup, tapi kalau suhunya masih masuk di ambang batas itu AC-nya mati. Nah nanti spesifikasinya berapa, butuh jatuh dayanya. Ini ada 3 kabel plus minus sama inputan ke Arduino. Membaca nanti temperatur suhunya berapa derajat. Ada juga pH seperti ini, modulnya udah jadi maka menggunakan SEN SEN 0161 dan juga sensor elektronik HC-SR04. Nah spesifikasinya seperti apa, butuh daya sumber daya baterai berapa volt, kemudian input outputnya seperti apa, nanti dimasukkan ke Arduino berupa inputan seperti itu. Nanti konsep keseluruhan perancangan perangkat kelasnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugasnya itu buat resume rangkuman pertemuan 3 ini, nomor 1, nomor 2 nya buat spesifikasi sensor dan aktuator yang mau digunakan itu apa aja. Sensornya misalkan suhunya tipenya apa, terus rating tegangan harusnya berapa, kemudian aktuatornya relay untuk hidupin lampu. Nah relay tegangan ratingnya berapa, normalisasi
DC relaynya untuk menghidupkan lampu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada yang tanyakan. Nanti minggu depan Di luar materi bisa boleh nggak Pak? boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini Pak, saya itu masih penasaran yang pembangkit listrik tenaga air ya Pak. Nah, itu kan dia menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari energi mekanik pergerakan dari apa itu arus kincir air. air itu, Oh, kincir arus atau air yang ya. menggerakkan apa itu rotor yang di air itu ya. Nah, itu kan berarti ada aktuator juga termasuk terlibat di dalamnya ya Pak. Iya, pasti itu ada. Itu membutuhkan energi listrik apa enggak Enggak, Pak? Padahal kan dia untuk enggak. Iya, membuat energi listrik ya. betul. Nah, di sini kan konsepnya kan untuk membangkit listrik tenaga air. Nah, aktuator ada yang menggunakan sinyal listrik sebagai inputannya. Sedangkan di sini kita ingin membutuhkan mengenerate tenaga listrik. Nah, aktuator ini kita modif bukan input listrik tapi dari arusnya air. Nah, arusnya air sendiri harus kuat, deras supaya nanti si aktuator ini bisa berputar, bisa bekerja. Nah, konsepnya nanti kalau misalkan dilihat dari kincir angin, misalkan aktuator ini di arus air yang deras, nanti akan berputar roda gearnya, dan roda gearnya menandakan indikatornya berupa kincir angin. Nah, kincir anginnya juga berputar kencang. Nah, dari sini bisa didapatkan tenaga. Nah, tenaga ini akan disimpan ke dalam bentuk mungkin bisa baterai ataupun ada kayak penyimpanan tenaga tersebut dalam bentuk KWH listrik seperti itu. Nah, di situ konsepnya nanti udah berubah tuh dari mekanik ke listrik seperti itu. Dan itu ada aktuatornya, pasti ada, untuk penggeraknya pasti ada aktuator. Berarti ikutnya yang aktif ya tadi yang tanpa perlu ini ya Pak. Nah, kalau itu aktuatornya aktuator manual sebutannya. Manual, heeh. Iya, karena Pengaruh derasnya ini berarti ya Pak, air. iya, betul, pengaruh derasnya air, betul seperti itu. Jadi dia tidak membutuhkan tenaga listrik aktuator itu untuk bekerja, tapi butuh tenaga deras air, arus air. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo silakan yang lainnya. Dari konsep di luar itu banyak aktuator-aktuator yang bekerja baik tanpa menggunakan energi listrik ataupun dengan menggunakan energi listrik. Ada yang menggunakan, contohnya misalkan kayak tambal ban isi angin. Nah, itu aktuator juga penggerak mesin pompa, tapi udah manual menggunakan tuas supaya bisa hidup. Ada yang menggunakan mesin genset pakai sumber daya misalkan bensin atau solar seperti itu. Ada yang menggunakan baterai catur daya tegangan PLN listrik seperti itu. Nah, konsep misalkan yang pembangkit tenaga listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah,
kalau misalkan manual ingin dibuat kayak konsep IoT juga bisa, tinggal pastikan aja dulu arusnya kencang tidak. Nah, harus kencang seberapa kencangannya, nah itu nanti bisa diangkat untuk penggerak. Nanti daya energi yang didapatkan itu nanti disimpan, bisa dialiri. Nanti ada konversi itu, di situ konversi yang menjadi tenaga listrik. Nah, di situ nanti mungkin dipasang baru IoT di situ mengirimkan data. Nah, biasanya orang PLN atau PLTA, PLTU atau PLTE, nah itu menggunakan konsepnya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Itu sama seperti IoT juga, jaringan bisa dikontrol dari jarak jauh, cuman bukan internet gitu doang. Itu jaringannya menggunakan PLC, Power Line Carrier. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Berarti kalau misal kayak contoh nih, air ditaruh kayak toples. Nah itu berarti kayak mengukur untuk kelembaban tingginya, makanya sensor Pak ya? Air ditaruh di dalam toples, kemudian Kayak oh, mengukur misal ada takarannya segini, ntar ditambahin kayak itu jadi kayak ntar kalau volume melebihi ya. batasnya tambahnya pakai ini ya Pak, kayak alarm gitu ya Pak. Untuk contoh simpelnya misalkan toren ada air di dalamnya kan ya. Nah, biasanya di situ untuk iya Pak. eh, ada sensornya humidity, kelembaban. Misalkan supaya terjaga isi air di dalam toren itu tidak adanya jamur. Nah, itu bisa menggunakan sensor kelembaban. Semakin lembab kan biasanya ada jamur, bintik-bintik dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan ada jamur apa, mungkin nanti akan menghidupkan sinar UV, atau mungkin valve-nya kebuka untuk dialiri air arus, untuk dialiri airnya supaya torennya kosong dan sebagainya. Nah, biasanya itu ada sensor di dalamnya, baik itu sensornya manual ataupun sensornya pasif ataupun aktif ya. Karena kebanyakan sensor toren yang di pasaran itu berupa yang aktif, atau mendeteksi level aja. Ketika levelnya tercapai, nanti kerannya kebuka ataupun kerannya nutup. Nah, itu bisa digunakan juga nantinya. Tapi kalau misalnya dipasang IoT perlu tambahan listrik untuk ke sistemnya. Kalau untuk di sensornya manual juga bisa, silakan. Nah ya Pak, itu perihal yang membutuhkan tenaga listrik, apakah harus standby dicolokan istilahnya gitu Pak, harus standby aktif listrik itu untuk bersiap-siap menerima sensor penerimaan itu Pak? Nah, kalau misalkan tingnya membutuhkan energi listrik untuk hidup, itu harus standby terus. Nah, cara menggantinya, kalau misalkan takut nge-short atau apa atau mati lampu, bisa digantikan dengan baterai atau rechargeable baterai ketika proses itu berlangsung. Seperti itu harus ketika sumber daya atau baterainya atau contoh dayanya putus, maka konsep IoT-nya nggak jalan. Paling jalannya konsep manualnya tadi, contohnya yang flow meternya kebuka tutup keran di toren, seperti itu. Tapi kalau humidity-nya itu butuh arus tegangan, kalau misalkan putus ya dia nggak bekerja, seperti itu. Kayak aki diesel kayak gitu Pak, Nah, berarti. iya, itu bisa juga misalkan untuk baterai portable kayak aki motor. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi konsepnya yang simpel-simpel aja dulu. Kalau misalkan aki lumayan lah, rada mahal kayaknya. Baterai A3 aja. Iya, baterai A3, A2 yang pasaran yang common, yang murah meriah. Setidaknya nanti konsepnya bekerja dulu, IoT-nya jalan, nanti kalau diimplementasikan baru dipikir selanjutnya yang lebih cantik, packagingnya, desainnya, dan safety-nya itu ya. Seperti itu.
Kalau Monggo. yang sensor yang di gedung itu kayak untuk pemadaman api kan itu dia udara asap Pak ya, panas. Bentar, tadi suaranya nggak jelas. Apa pemadaman api apa? Kalau yang sensor yang di gedung Pak biasanya kan ada misalnya menggunakan panas atau yang Oh, sensor api, misalkan ada sensor asap atau kebakaran yang bisa di gedung-gedung itu ya. ya Pak betul Pak. Ya pertanyaannya itu menggunakan sumber daya atau tidak? Pertanyaannya apa? Itu kan Oh, sensor yang digunakan itu apa Pak? Kan itu api atau yang asapnya yang bisa mendeteksi. oh, deteksinya. Tergantung sensornya, kayak smoke sensor. Misalkan buat orang ngerokok atau misalkan ada gas, tercium gasnya, smoke detector. Ya ada sensor yang gasnya, asapnya. Kalau misalkan api, flame sensor. Nah itu deteksinya bisa dari panas. Sensornya berupa panas atau temperatur suhu juga di dalamnya. Jadi dalam satu alat itu ada beberapa sensor. Misalkan sensor untuk yang kebakaran, ada sensor panas, suhu, temperatur. Kalau misalkan sensor gas, itu yang smoke detector. Biasanya smoke aja detektornya. Dan itu pun harus terhubung itu sumber dayanya supaya dia hidup. Nah kadang-kala itu taruh di atas itu terputus, biasanya digigit tikus atau alatnya namanya elektronik itu ada umurnya, tidak pernah dicek, tidak bekerja alatnya seperti itu. Nah biasanya nanti kalau misalkan yang nilainya true itu terhubung dengan input outputan ke sirine alarm. Oh misalkan terjadinya asap kayak gitu, misalkan ada yang meleduk atau apa, nah alarmnya bunyi sekedar untuk peringatan safety sih, seperti. Oke seperti itu. Kalau ngepuas tanya lagi ya. Tadi Ya Pak. suaranya saya kalau saya apa kedengarannya menggumam gitu. Oke monggo ya, kalau ada yang kurang jelas lagi bisa tanyakan japri ke saya, ada di grup tadi barusan juga saya WA di grupnya. Kemudian nanti biasanya per kelas sudah didesain, tinggal kalian nanti tentukan kelompoknya, terserah ya mau sendiri, berdua, bertiga, berempat. Nah nanti untuk UTS UASnya berkelompok, karena nanti UASnya itu bikin implementasi IoT, berarti perlu nanti alat-alat yang dibeli, makanya tidak memberatkan untuk perorangan, hanya tugas aja untuk perorangan. Nanti untuk kelompok tinggal dipilih mau yang IoT mana yang mau didesain nih, cari yang murah aja, yang simpel, sekedar untuk pembuktian, dan kalian mencoba berhasil tinggal nanti desain kalian sendiri yang dikembangkan. Nanti mau konsepnya pakai berapa sensor, berapa aktuator, packagingnya, penerapan nanti di lapangan seperti apa, bahkan mau dilanjutkan ke skripsi tugas akhir juga bisa, silakan. Walaupun nanti dalam pekerjaannya mungkin ada sering berubah topiknya, temanya, karena kadang-kala pengalaman saya ketika kita buat si A IoT-nya, kadang perlu ini jadi berubah IoT-nya ke si B, kadang berubah ke si C, topiknya berubah-berubah. Nanti disesuaikan juga nanti ke alatnya, sensornya, dan aktuatornya mumpuni atau tidak. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba mungkin ada info untuk ini Pak, kayak toko untuk jualan komponen-komponennya offline Pak, area Cikarang. Ada Cikarang, ada Cikarang Baru namanya Semikron di Ruko Cikarang Baru. Mikron ya Pak. Iya. Kemudian Baik. yang rada banyak kan itu variasinya tuh di daerah SKC. Ya, ada pinggiran dari terminal arah muka SKC ada tuh. Namanya apa ya, saya lupa. Kemudian daerah Pasar Lama, banyak itu. Kemudian
eh, sebelakang apa ya, SKC apa pinggirannya ya, pokoknya bukan SKC nya, rukonya di belakangnya itu dekat Bank BCA. Nah itu juga ada yang jualan elektronik. Di depannya sendiri SKC sebelahnya juga ada toko elektronik, jual komponen. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi. Tapi saran saya kalau misalkan carinya, kalau bisa sih di compare dulu, oh dihargai sekian, harganya sekian. Apalagi online, biasa online lebih murah lagi. Cuman bedanya kalau online beli karung, beli kucing dalam karung, nggak tahu bentukannya berupa gambar. Kadangkala ketika didatang berbeda. Contohnya misalkan saya pernah beli sensor suhu, tadinya mau belinya seperti ini. Nah seperti ini nih, DS18B20, tapi yang datang itu malah temperatur sensornya. Nah seperti ini, temperatur, humidity. Ya sudah, daripada bolak-balik bayar ini ongkir dan juga nggak tahu benar enggaknya, rada jauh tempatnya Surabaya, sudahlah pakai aja yang ada. Kalau bisa sih langsung ke tempatnya ada. Kalau yang banyak itu di sana, di Jakarta Kota, di Mangga 2, Ruko, Arko, itu banyak itu. Sampai barang modul ataupun barang yang sudah jadi IoT-nya ada situ. Kalau balik lagi ya, itu ada perbedaan kualitas dan ada juga dari harga, dan menentukan harga dari kualitas. Harga sekian ya kualitasnya sekian, harganya mahal bisa lebih baik, tapi belum tentu juga yang mahal yang baik, tergantung dari desainnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Nanti insya Allah minggu depan saat offline di kelas saya akan bawakan contoh Arduino yang saya punya. Kalau ini kan ada konsepnya Arduino Uno nih, ada tulisannya Uno. Saya lupa ngecek saya punyanya Uno bukan ya, nanti saya cek lagi punya saya. Cuman ASP nya hilang, saya lupa dulu taruh di mana. Jalan sensornya juga sama, nanti saya cek. Monggo silakan kalau ada masalah yang ditanyakan. Jangan lupa untuk tugasnya masih lama, paling lambat sebelum UAS, tapi jangan sampai lupa. Kemudian kalau misalkan klik absen online ketika daring di Berita Bangsa, otomatis akan absen, akan terregister di sini nama-namanya. Tapi kalau di share link jangan, dengan klik online langsung dari kampus. Kita bisa isi kolom komentar ataupun bisa klik kehadiran absen. Nah, seperti ini yang tertera, nanti ada hadir dari absen. Monggo silakan kalau ada lagi yang tanyakan. Kameranya cukup Pak, iya Pak. Kamera apa? Cukup dari kami Pak. Oh cukup, oke. Kalau cukup ini tadi rekamannya udah dapat 54 menit, lumayan. Oke, nanti akan saya postkan di YouTube, nanti akan saya share di video untuk pertemuan ketiga ini. Ini tujuannya untuk sharing ilmu ke kalian, kemudian kalian juga bisa sharing ke yang lain. Kemudian kalau misalkan ada yang mau flashback atau buka kembali juga ada videonya tentang pertemuan tersebut. Oke, saya stop.